wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Para sesepuh yang saya muliakan, segenap pengurus DKM Masjid Nurul Huda yang saya hormati, jamaah sekalian, para bapak, para ibu, dan saudara-saudara yang semoga selalu dalam lindungan Allah. Malam ini insyaallah usai bersama kita tunaikan sholat maghrib berjamaah, kita sambung dengan membaca kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, kitab yang berisi sejarah Nabi Muhammad SAW yang disusun oleh Syekh Khudari Dik, seorang ulama dari Mesir. Tema kita melanjutkan tentang riwayat kehidupan beliau di tengah kaumnya sebelum kenabian. Siratuhu fi qaumihi qabla al-bi'tsah. Jadi riwayat hidup beliau seperti apa dalam interaksinya dengan masyarakat, dengan kaumnya sebelum dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan wahyu. Iya betul. Kalau belum selesai kita lanjut. Masya Allah. Ini beliau ingat banget. Ingatannya bagus. Kalau buat ngapalin Quran cepat kelihatannya. Iya. Setuju ya kalau beliau mondok di sana nih, luar biasa. Nanti kehilangan jamaahnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad hafizahullahu fi sigharihi min kulli a'malil jahiliyah. Sungguh Allah telah menjaganya sejak di masa kecilnya dari perilaku-perilaku jahiliyah. Jadi perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai perilaku jahiliyah sejak usia kanak-kanak Nabi sudah terlindung. Artinya dijaga oleh Allah tidak sampai ikut melakukannya. Allati jaa syar'uhu syarifu bi dhiddiha. Perilaku-perilaku jahiliyah mana yang syariat beliau yang mulia itu mengajarkan sebaliknya. Maksudnya kalau di perilaku jahiliyah itu orang menyembah berhala, ya beliau menjauhi itu karena syariat yang diajarkan beliau adalah jadi kalau orang menyembah berhala beliau menjauhinya. Kalau orang melakukan perbuatan keji, beliau menjaga diri daripadanya. Dan begitulah seterusnya perilaku-perilaku jahiliyah ya yang terjadi pada waktu itu. Rasul dibersihkan Allah, dilindungi oleh Allah daripadanya. Sebagai contoh, dilanjutkan di antara perilaku jahiliyah yang nanti dijauhkan Allah darinya adalah wa bughidat ilaihil awthanu bughdhan syadidan. Ya. Dan dibuat benci ya ilaihi kepadanya. Jadi beliau membenci al-awthan, berhala-berhala, dengan kebencian yang sangat. Jadi dari sejak kecil beliau tidak senang berhala, benci. Bughdhan syadidan, dengan kebencian yang sangat.
yang karena kebenciannya itu hatta ma kana yahduru laha ihtifalan aw 'idan mimma yaqumu bihi 'ubbaduha, hingga beliau tidak pernah menghadiri resepsi, ya, pesta maksudnya, atau hari raya yang dilakukan oleh para penyembah berhala. Jadi di masa jahiliyah itu ada hari-hari raya yang mana pada hari-hari raya tersebut mereka memberikan pengorbanan penyembahan kepada berhala-berhalanya. Diriwayatkan ada satu hari ini diriwayatkan oleh Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Ummu Aiman itu namanya Barakah Al-Habasyiyah. Barakah Al-Habasyiyah yang tadinya sahaya dari Abdullah bin Abdul Muttalib, yaitu ayahnya Nabi. Kemudian nanti setelah Rasulullah beranjak dewasa dimerdekakan. Dan Ummu Aiman inilah yang pernah mengasuh Nabi SAW di masa kecil. Maka Ummu Aiman bisa menceritakan tentang masa kecil Nabi, masa remajanya macam apa. Ummu Aiman menceritakan bahwa di masa jahiliyah itu ada berhala namanya Buwana. Bu di sini bukan ibu, bukan. Buwana itu nama. Iya, iya. Nah ini ada yang namanya Ibu Wana merasa tersinggung. Mohon maaf, ini bukan bu ibu bukan. Ya, seperti bulog gitu ya, bukan ibu log itu bukan. Jadi ada berhala besar namanya Buana. Ya, terus di kanan kirinya ada berhala-berhala kecil. Orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah itu paling tidak setahun sekali mereka itu ada perayaan, ya, perayaan hari raya yang pada perayaan itu mereka sehari sampai malam. Jadi sehari semalam mereka itu memberikan pengorbanannya kepada siapa? Kepada Buana ini. Jadi mereka di sana sampai bermalam, di sana sampai malam. Jadi ada sesaji-sesajian yang diberikan kepada berhala Buana. Dan Nabi SAW tidak pernah ikut. Ummu Aiman menceritakan suatu ketika sampai siapa? Pamannya yaitu Abu Thalib marah sangat kepada Nabi Muhammad karena tidak pernah ikut itu. Bukan hanya pamannya Abu Thalib, tapi juga bibi-bibinya marah. Kamu tidak pernah ikut, nanti terjadi apa-apa pada diri kamu karena kamu tidak pernah mau ikut menyembah berhala Buana. Kemudian karena dimarahi, beliau kemudian pergi. Tak lama kemudian dia datang lagi dalam keadaan ketakutan. Maka orang-orang yang tadinya memaksa memarahi beliau supaya ikut serta menanyakan, apa yang terjadi pada diri Anda? Nabi Muhammad menjawab, akhafu ayyakuna di laman. Saya khawatir kalau saya tertimpa sesuatu. Maksudnya ada gangguan jin. Saya khawatir itu ada gangguan yang menempa diri saya, jiwa saya. Tapi paman maupun bibi-bibinya itu mengatakan tidak mungkin. Ya, atau selama ini telah berbuat baik, tidak mungkin akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga terkena gangguan jin. Apa yang kau lihat? Apa yang terjadi? Kemudian disampaikan. Setiap saya berjarak makin dekat dengan Buana, yang berhala Buana tadi, maka kemudian ada orang yang tinggi putih mengatakan, dunaka ya Muhammad la tamassah. Mundur Muhammad, jangan nyentuh. Gitu. Jadi dihalang-halangi. Ada orang putih tinggi mengatakan, dunaka Muhammad la tamassah. Mundur Muhammad, jangan kau sentuh. Maka kemudian beliau lari. Ya. Dan sejak saat itu kemudian mereka tak marah lagi, ya,
karena beliau tidak ikut serta di dalam perayaan hari raya memberikan sesajen kepada berhala buana. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah bahwa dari sejak usia kanak-kanaknya sekalipun usia remaja dan sebelum kenabian secara umum tidak pernah sekalipun menyembah berhala. Tidak pernah sekalipun menyembah berhala. Dan disebutkan beliau sedemikian rupa benci kepada berhala-berhala itu. Ini diantara perilaku jahiliyah yang Nabi dibersihkan oleh Allah, dijauhkan oleh Allah daripadanya. Contoh yang lain, waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda alaihi salatu wassalam. Ini beliau menceritakan tentang masa remajanya. Jadi setelah beliau menjadi seorang nabi, ini hadis didapatkan di dalam Dalailun Nubuwah oleh Imam Al-Baihaqi. Beliau menceritakan, lamma nasya'tu bughidat ilayya al-awthan. Ketika saya tumbuh beranjak remaja, saya dibuat benci kepada berhala-berhala. Wa bughida ilayya asy-syi'r, dan dibuat benci juga kepada saya asy-syi'ru syi'ir. Jadi beliau tidak suka syair. Ya. Karena penyair pada waktu itu wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Para penyair pada waktu itu diikuti oleh orang-orang yang menyimpang. Nah, bahwa mereka para penyair itu di setiap lembah mereka yahimun. Jadi berkata ke sana kemari. Ya, ngayal. Beliau tidak suka dengan syair itu. Jadi itu tadi sudah kita bahas. Walam ahamma bi syai'in mimma kanatil jahiliyatu taf'aluhu illa marratain. Saya tidak pernah berkeinginan melakukan apa yang diperbuat oleh orang-orang jahiliyah kecuali 2 kali saja. Jadi pernah beliau punya keinginan melakukan yang biasa dilakukan orang-orang di masa jahiliyah, para remaja di masa jahiliyah pada waktu itu. 2 kali saya pernah ingin melakukannya. Kullu dzalika yaqulullahu baini wa baina ma uridu min dzalik. Ya. Jadi masing-masing dari 2 kali itu Allah menghalangi saya daripadanya. Saya punya keinginan tapi dihalangi Allah. Punya keinginan lagi dihalangi oleh Allah. Ini secara sekilas dulu pernah kita bahas, pernah kita sampaikan walaupun teks hadisnya tidak kita baca ketika membahas tentang beliau menggembalakan kambing. Pernah kita singgung. Tapi tidak mengapa, ya adatul khair, mengulang kebaikan itu baik. Jadi siapa tahu yang waktu itu kita nggak datang atau datang sudah lupa. Nah, jadi dikuatkan lagi insyaallah. Seperti apa keinginan beliau untuk melakukan yang biasa dilakukan oleh sebagian orang? Tsumma ma hamamtu bisu'in ba'dahuma hatta akramani Allah bi risalati. Masih menjelaskan 2 kali tersebut yang mana Allah halangi saya dari melakukannya. Setelah itu saya tidak pernah melakukan dan tidak pernah berkeinginan untuk melakukan hal yang sama hingga Allah memuliakanku dengan kerasulan. Seperti apa? Qultu lailatan, aku berkata pada suatu malam, li gulamin, kepada remaja, kana yar'amani, yang ia mengembalakan kambing bersama saya. Jadi beliau bersama dengan teman yang sebaya sama-sama mengembalakan kambing. Dia berkata begini, lau absarta li ghanami, kalau engkau mau mengawasi kambingku, menggantikan aku, hatta adkhula Makkah, supaya saya bisa masuk ke Mekah. Karena mengembalakannya itu di pinggiran Mekah, di luar Mekah, di pinggiran. Saya ingin masuk Mekah. Fa asmura kama yasmura syababu, maka saya ingin begadang sebagaimana para pemuda juga begadang. Ya.
Walaupun begadang, kalau untuk yang baik kan tidak ada masalah ya. Iya, masalah. Jadi beliau mengatakan, tolong kalau kamu mau awasi kambingku, karena beliau punya amanah untuk mengembalakan kambing, tidak boleh ditinggalkan begitu saja sampai ada yang menghandle. Jadi dia minta temannya ada yang bisa menghandle, ya, untuk mengawasi kambingnya. Temannya mengiyakan. Fa kharajtu lidzalika hatta jitu awwal darin min Makkah. Maka keluarlah saya untuk tujuan tersebut sampai saya datang di perkampungan pertama dari Mekah. Perkampungan pertama di Mekah. Asma'u azfan bid-dufufi wal mazamiri li'ursi ba'dihim. Aku mendengar azfan. Jadi ada pentas musik, pentas. Bid-dufufi dengan dufuf, rebana. Wal mazamiri dan seruling. Ya, alat-alat musik yang ada pada waktu itu. Li'ursi ba'dihim, untuk resepsi pengantin sebagian dari mereka. Jadi beliau mendengar itu, oh ada resepsi. Jadi kalau sekarang ya ada urgent, apa begitu? Urgent tunggal. Ya urgent tunggal itu macam-macam. Ada yang isinya baik, ya sentuhan-sentuhan lagu-lagu yang bersih, di pakaiannya juga baik, polai rapi, gitu ya. Ada juga yang sedemikian rupa, ya, yang nggak masuk kategori itu ya ada. Ya, pakaiannya serono, ini sekarangnya ini tentunya kita jauhi. Beda. Jadi zaman dulu ada juga begitu walimah, begitu resepsi, ada pentas seni di masa jahiliyah ini. Fajalastu lidzalika fadaraballahu alayya aw ala uduni fanimtu. Maka saya pun duduk untuk itu. Begitu nyampe saya duduk, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tutup telinga saya, Allah halangi telinga saya, maka tidurlah saya. Fama ayqadhani illa massu syamsi. Saya tidak bangun kecuali dibangunkan oleh sentuhan matahari. Jadi sudah mulai terik matahari baru bangun. Gitu. Jadi Rasul pernah seperti para pemuda lainnya ingin begadang, ingin nonton, iya, pentas seni. Ada biasanya kalau pentas seni begitu kan ada artisnya juga, ya kan? Ya, ada artisnya. Ingin. Artinya apa? Secara kejiwaan normal dia. Normal, seperti orang lain. Normal. Keinginan ya begitu senang kali ya, kayak itu ada keinginan. Ya. Bedanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga beliau, tidak sampai melakukan yang demikian itu. Keinginan itu dihalangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sampai tempat duduk langsung tidur. Bangun-bangun sudah kena sengatan sinar matahari. Ya, ini kadang sebagian orang kalau nonton begitu melek sampai pagi. Begitu ngaji, begitu datang langsung tidur. Ini kebalik nih ya, kebalik. Ya. Atau Jumatan begitu datang langsung sholat 2 rakaat langsung ngantuk. Alhamdulillah. Orang bisa ngantuk itu mahal loh. Ya. Masya Allah. Ada banyak orang yang pikiran macam-macam segala macam, mau ngantuk nggak bisa, mau tidur nggak bisa. Baik, gitu. Jadi beliau melanjutkan, walam aqdi syai'an, dan saya tidak memenuhi sesuatu apapun. Jadi keinginannya belum terpenuhi. Kan ingin nonton kan? Begitu nyampe mau nonton langsung tidur. Sehingga apa namanya? Kalau lagi nonton itu ternyata
Saudi menang 2-1 itu nggak lihat. Ini apa hubungannya ini? Ya lawan Argentina ya. Iya betul. Pak Jidus nonton ya? Nah, Masya Allah, juga ketinggalan. Masya Allah, komentarnya juga kencang gitu. Jadi tidak sempat melihat. Nah, itu kan pertama. Karena belum bisa memenuhi keinginannya, maka beliau ingin mengulang kembali. Pada kesempatan yang lain, beliau juga berkata kepada temannya yang menyembelihkan kambing untuk menghandle pengembalaan kambingnya, mengawasi kambingnya supaya malam itu beliau bisa masuk di perkampungan Mekah untuk begadang sebagaimana pemuda-pemuda yang lain juga begadang. Tapi sama, begitu sampai ke tempat langsung tertidur 2 kali, dan setelah itu tidak pernah berkeinginan yang sama. Jadi sumarani marratan ukhra mithlu dzalik. Artinya kemudian hal itu terjadi pada diri saya pada kali yang lain yang seperti itu pula. Jadi Rasul menceritakan ini setelah menjadi nabi, maka ini nilainya hadis. Nilainya apa? Hadis, karena disabdakan oleh Rasul setelah beliau menjadi nabi. Nabi disabdakan oleh Nabi Muhammad setelah menjadi nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Jadi saya tidak pernah punya keinginan melakukan perbuatan yang biasa dilakukan di masa jahiliyah, ya orang-orang jahiliyah, kecuali 2 kali. Dan pada 2 kali itu pun pada masing-masing dari keduanya saya dihalangi oleh Allah tidak sampai melakukannya. Jadi kembali ini menunjukkan tentang pemeliharaan Allah, penjagaan Allah terhadap beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan dengan ajaran yang nanti beliau sampaikan kepada siapa? Kepada umatnya melalui wahyu Allah atau dengan dasar wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebelum jadi nabi, akhlaknya dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang tercela supaya orang tidak melihat bahwa masa lalu Anda begini dan seterusnya, menjadi alasan untuk tidak mau begitu. Demikian pula setelah menjadi Rasul juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi teladan. Jadi sebelum menjadi Rasul dijaga sebagai bukti bahwa ini orang mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, telah disiapkan sebagai Rasul Allah. Setelah menjadi Rasul sampai wafat juga dijaga oleh Allah agar supaya beliau menjadi teladan, uswatun hasanah. Maka salah satu di antara syarat agar orang menjadi contoh yang baik ya bagi orang lain, wa ja'alna lil muttaqina imama, adalah tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai kebaikan yang dia yakini. Jadi tidak menyembah berhala, bahkan benci terhadap berhala. Kemudian tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia seperti yang dilakukan oleh kalangan jahiliyah. Di dalam riwayat lain, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya tidak pernah menginginkan sesuatu yang buruk. Nah, disebutkan buruk perilaku ini tadi, disebutkan buruk. Jadi orang yang mulia, semakin mulia seseorang, maka semakin meninggalkan hal-hal yang tidak berguna dan tidak bermanfaat, apalagi hal-hal yang tercela. Terus apa lagi? Wa kana alaihi salatu wassalam la ya'kulu ma dhubiha 'ala nusubi. Jadi beliau tidak menyembah berhala, beliau juga menjauhi dari hal-hal yang perbuatan jahiliyah. Yang ketiga, beliau tidak pernah makan makanan yang dipotong 'ala nusubi untuk berhala. Jadi makanan yang ketika memotong disebut nama Allah, jadi disebut nama selain Allah. Kalau disebut nama Allah, bismillah, halal. Jadi tidak pernah beliau makan binatang yang disembelih untuk berhala, nggak mau. Iya. Bahkan pernah ketika beliau berdagang ke wilayah Syam, waktu itu membawa dagangan Khadijah. Wilayah Syam, ada orang yang bertanya,
Wallata wal Uzza, demi Lata dan Uzza. Ya. Berapa ini engkau jual? Begitu. Apa jawaban Nabi Muhammad? Aku tidak senang mendengar kata-kata itu. Aku tidak senang mendengar sumpah itu, Lata dan Uzza. Itu. Jadi beliau nyatakan. Dan yang bertanya itu adalah Bakirah, seorang pendeta, ingin mengetahui tentang ini orang siapa. Karena tanda-tanda kenabian padanya ada. Makanya ditanya. Nah, ini berarti tanda dia adalah calon nabi akhir zaman untuk mengetahuinya. Jadi beliau tidak makan dari binatang atau dari makanan yang disembelih ya untuk berhala. Jadi berkorban untuk berhala itu satu bentuk perbuatan syirik. Enggak, Pak Ustaz, cuma ayam, walaupun ayam. Ya, ayamnya masih kecil, Pak Ustaz, walaupun masih kecil. Tapi kalau diniatkan ini untuk berhala fulan, ya, untuk yang bau rekso, bau ini perilaku syirik yang harus dijauhi. Kalau nyembelih adalah Bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini cuma simbolis kok, Ustaz. Simbolis gimana? Orang cuma lalat. Saya berkorban lalat ini untuk berhala lalat doang, walaupun lalat. Ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis Hasan, itu ada dakhala rajulun an-nar fi dubab, al-jannata fi dubab, wa dakhala an-nar fi dubab. Ada dua orang, laki-laki pertama ini masuk surga gara-gara lalat. Ya, dalam urusan lalat. Yang satu masuk neraka dalam urusan lalat. Oh, itu kan urusan kecil, bukan masalah kecil besarnya, tapi masalah keyakinan. Ya. Kemudian beliau jelaskan, seseorang melintas di satu perkampungan, kemudian dicegah. Anda tidak boleh melintas kampung ini sebelum Anda berkorban untuk berhala. Berhala dipasang di pintu masuk perkampungan. Ya. Kemudian dia mengatakan, saya tidak pernah punya apa-apa yang untuk saya jadikan korban. Dia dikatakan qarib walau dzubaban. Berikan sesajen walaupun hanya seekor lalat. Akhirnya dia dites lalat korban untuk apa? Untuk berhala. Fakhalla sabila, maka dibiarkan dia. Kemudian ada orang lagi mau melintas, di stop. Anda tidak boleh melintas sebelum berkorban untuk berhala ini. Dia mengatakan, saya tidak mau berkorban apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disuruh berkorban walaupun saya tidak mau. Akhirnya fadaraba unqahu. Penjaga itu kemudian memenggal lehernya, fadakhala jannah, maka dia masuk surga. Yang pertama, sampai akhir hayatnya dia tidak bertobat, berkorban untuk berhala, berarti melakukan perbuatan syirik, mati dalam keadaan syirik. Kemudian hari, maka dia masuk surga. Sedangkan ini mempertahankan tauhidnya, walaupun akhirnya kemudian dibunuh, tapi mati dalam keadaan Islam. Ini persoalan berkorban kepada Allah atau berkorban kepada selain Allah. Itu persoalan tauhid, ya, persoalan tauhid, persoalan akidah. Apalagi wa harrama syurbal khamri ala nafsihi, dan beliau mengharamkan minum khamr ala nafsi terhadap dirinya. Ma'a syuyu'ihi fi qaumihi syuyu'an 'aziman, walaupun dia sedemikian rupa tersebar luas di tengah kaumnya, syuyu'an 'aziman, dengan tersebar luas yang sangat. Maksudnya begini, jadi orang minum khamr itu hal biasa. Hal biasa di masa jahiliyah itu, menegak khamr, mabuk, itu biasa. Walaupun di tengah kaumnya seperti itu, beliau tidak pernah minum khamr dan mengharamkan dirinya untuk minum khamr. Ya. Biasanya kalau ada Piala Dunia, itu kan di di seputar lapangan itu dijual khamr juga ya. Ya. Banyak itu warung-warungnya banyak, itu pondoknya banyak. Kalau sekarang ini di Qatar nggak boleh, ada, kecuali di tempat-tempat yang sangat tertentu saja. Ya, jadi mengajari supaya
untuk mengajarkan bahwa Islam itu mengharamkan ya, supaya mengenal apa yang dibolehkan, yang tidak dibolehkan oleh Islam, berinteraksi. Ini peluang yang sangat, kesempatan yang sangat berharga. Wa dzalika kulluhu min as-sifati allati yuhallillahu biha anbiya'ahu. Gitu. Itu semua termasuk sifat-sifat yang Allah hiasi dengan sifat-sifat itu kepada para nabinya, liyakunu ala tamamil isti'dad li talaqqi wahyihi, agar mereka dalam kesiapan yang sempurna untuk menerima wahyunya. Jadi telah disebutkan tadi beliau yang pertama apa tadi? Benci terhadap berhala. Kemudian tidak pernah melakukan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Yang ketiga, beliau tidak pernah makan makanan atau binatang yang disembelih untuk berhala, dengan nama berhala nggak mau juga. Beliau mengharamkan khamr untuk dirinya, walaupun itu hal biasa di tengah kaumnya. Dengan kata lain, beliau di tengah kaumnya itu bersih. Sehingga kalau dikatakan Muhammadun basyarun laisa kal basyari, Muhammad manusia tapi tidak seperti orang pada umumnya. Bal huwa kal yaquti bainal hajar, dia bagaikan permata di tengah batu biasa. Sama-sama batu, cuman ada batu permata, ada batu biasa. Nabi Muhammad di tengah kaumnya itu seperti batu permata. Iya. Jamaah sekalian, ini sebelum kenabian. Fahum ma'sumuna minal adnasi qabla nubuwati wa ba'daha, mereka dilindungi oleh Allah dari segala hal yang kotor, ya, yang sebelum kenabian, wa ba'da, dan sesudahnya. Apa di antara hikmahnya? Amma qabla nubuwati faliyata'ahadu lil amril azim. Adapun mereka terjaga dari hal-hal yang rendah, dari hal-hal yang kotor sebelum kenabian, agar mereka siap untuk menerima tugas yang agung, al-amril azim, perintah yang agung. Alladzi sayusnadu ilaihi, yang akan disandarkan kepadanya. Jadi ada perintah besar, ada tugas agung yang akan diberikan kepadanya, dengan perlindungan-perlindungan itu supaya siap untuk melaksanakan tugas agung itu. Wa amma ba'daha faliyakuna qudwatan li ummihim. Adapun setelah kenabian, dijaga pula oleh Allah agar mereka menjadi suri tauladan bagi umat mereka. Oleh sebab itu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menambahkan salawat dan salam untuk para nabi dan para rasul, alaihim minallahi afdhalus salawati wa atammut taslimat. Untuk mereka dari Allah, semoga senantiasa diberikan salawat yang paling utama dan salam yang paling sempurna. Afdhalus salawat wa atammut taslimat. Ini bagian kedua dari tema siratuhu fi qaumihi qabla al-bi'tsah. Riwayat kehidupan beliau di tengah kaumnya sebelum kenabian. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.